Hai there, di video kali ini aku mau sharing-sharing tentang pengalamanku berinteraksi atau kenal dengan orang-orang toksik. Kalian pasti tahu lah ya, toksik itu apa. Banyak faktor-faktor seseorang itu bisa dikatakan toksik. Entah karena orang itu pembohong, egois, manipulatif, dan lain-lain. Pokok intinya orang yang negatif. Selama hidupku, aku banyak banget kenal sama orang-orang toksik. Cuma yang bakal aku ceritain ini sebagian kecil dari kebanyakan orang-orang yang aku temuin atau aku kenal sebagai orang toksik. Oke, pengalaman yang pertama dulu pas sekolah. Pas sekolah ini aku punya teman dekat yang namanya Adi. Kita itu deket banget sampai sama anak-anak itu dikira kita itu saudaraan. Kita kemana-mana ke kantin berdua, kerjain tugas berdua, sampai saking akrabnya kita itu sampai gandengan tangan kayak anak-anak cewek gitu. Cuma kita itu normal. Nah, singkat cerita, aku itu kan suka sama adik kelas yang namanya Lia. Si Adi ini tahu kalau aku suka dia karena aku curhatnya ke si Adi ini, dan si Adi ini yang ngedukung kalau aku sama si Lia ini ya, karena si Lia juga anaknya lumayan cantik, putih kulitnya, dan juga yang aku tahu informasinya dari teman-temannya Lia ini, dia juga pinter. Nah, dari karakter itulah aku semakin suka sama si Lia ini. Singkat cerita, liburan sekolah tuh selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu ini si Adi itu sering ngechat dan nelpon aku ngasih tahu ternyata si Lia ini saudaranya dia. Dia bilang, "Hey bro, ternyata si Lia itu saudaraku loh." Dia sering sekali kayak ngechat, telepon kayak gitu, cuma ngasih tahu itu, dan aku iyain aja kan. Pas udah masukkan sekolah, salah satu temennya Lia ini ngasih info ke aku bahwa selama liburan itu ternyata si Adi, yang dimana sahabatku ini, dia ngedeketin si Lia. Dia sering ngechat, nelpon si Lia. Ya aku mikirnya, oh pantes kemarin bilang kalau si Lia itu saudaranya. Ternyata dia ngomong kayak gitu karena mau ngelarang aku sama Lia, pakai alasan saudaraku segala. Aneh banget. Dan semenjak itu pun aku udah males banget, kayak, oh ternyata karaktermu kayak gini, cukup tahu aja. Cuma gara-gara masalah cewek sampai rela-rela jadi orang yang bermuka dua. Terus ada lagi pengalamanku yang kedua, ini terjadi pas aku masa-masa kuliah. Nah, dulu pas waktu PPL atau magang aku tuh punya temen namanya Ipul. Dan si Ipul ini orangnya rada-rada toksik lah. Jadi sama kebanyakan anak-anak kelompok PPL ku itu, dia itu dijauhin dan gak ditemenin. Nah, karena aku orangnya kan bodoh amat selagi belum merugikanku gitu kan, jadi aku tetap temenin tuh si Ipul, soalnya kasihan. Walau banyak cerita-cerita negatif yang masuk ke aku, cuma aku tetap temenin. Nah, si Ipul ini sering curhat segala macam. Pokoknya dia kalau suka sama si A, terus dia punya cerita ini cerita itu. Nah, dari cerita-cerita itu kan ada yang cerita-cerita yang nggak boleh aku sebarin katanya, kayak cerita yang dia suka sama si A. Nah, aku bilang, tenang aja Pul, aku ini bukan tipe orang yang suka nebar-nebar cerita-cerita gitu, apalagi udah diamanahin, aku bilang gitu. Nah, sebaliknya juga aku ada cerita-cerita ke si Ipul ini, dan
akhirnya endingnya si Ipul ini nyebarin ke anak-anak PPL ku. Sebenarnya sih aku nggak masalah, karena itu bukan sebuah aib yang aku ceritain ke Ipul ini. Dari situ aku cukup tahu aja, oh pantasan kamu nggak ditemenin sama anak-anak. Ternyata kamu itu orangnya kayak gitu, ember. Walaupun dia ngebocorin curhatanku, aku nggak ngebales sih curhatannya dia. Yang kalau aku ceritain mungkin dia akan malu, soalnya ini rada-rada aib. Karena aku sudah diamanahin jangan sampai cerita ke anak-anak, ya aku tetap sesuai dengan perjanjian di awal. Karena aku bukan tipe yang kayak Ipul ini, gak bisa dipegang omongannya. Walaupun aku punya kesempatan untuk balas dendam dengan ngebocorin curhatannya dia juga, cuman aku gak mau jadi orang yang kayak gitu. Oke, ke cerita orang toksik yang ketiga. Ini dulu pas aku kerja di perusahaan F&B. Waktu itu aku baru masuk, jadi harus ikut training selama 3 bulan. Nah, di training itu ada 2 orang, aku sama salah satu anak baru juga, lupa namanya, anggap aja Bambang. Nah, aku berdua tuh, anak barunya sama Bambang, dan ikut training lah. Udah dapet 1 mingguan dari 3 bulan yang akan dijalanin. Nah, selama training ini kita juga disuruh ngisi soal lah, ngisi soal kayak pemahaman tentang produk, tentang perusahaan, gitu-gitulah. Nah, singkat cerita, ada materi yang berbeda antara materi A sama materi B. Nah, aku sama supervisorku disuruh ngisi itu kayak kita ujian gitulah, ujian bakal lulus atau enggaknya nanti dilihat dari situ. Nah, singkat cerita kita nih kerjasama, karena ada 2 materi A sama materi B. Nah, kita tuh atau si Bambang ini bilang gini, ayo kerjasama yuk biar lebih cepat gitu. Jadi kamu ngisi atau mempelajari materi A, aku yang B gitu katanya. Nah, dia mulai tuh ngisi sama mempelajarin si materi B, aku kebagian si A. Nah, dia udah ngisi si B dan tanyalah ke aku, bro si A gimana? Aku kasih tahu lah jawaban si A ini, dan oke, dia kasih dia isilah tuh, terus kan gantian aku tanya toh, bro terus gimana materi yang B? Ini aku belum yang B. Nah, bentar bro, katanya gitu kan, aku juga belum yang B ini, dan bentar ya bro, aku mau ke belakang dulu. Dia pamit gitu ke aku, dia ke belakang, kok lama nggak balik-balik gitu kan. Ternyata dia udah ngumpulin si ujian itu ke supervisorku. Kan kampret ya, setelah dia udah selesai dia ninggalin aku, padahal tadi aku udah ngebantu dia, dan di awal juga dia udah mau atau bilang kita kerjasama aja. Ternyata dia itu mau menang sendiri, atau nggak mau ada saingan kayaknya. Aku males banget tipe-tipe orang yang kayak gini, mau meraih sesuatu dengan cara menjatuhkan orang lain. Itu baru training loh, udah ketara banget karakternya dia kayak apa. Aku kadang mikir ke orang-orang toksik itu, kenapa sih nggak mau hidup apa adanya gitu, nggak perlu bohong, nggak perlu jadi orang yang bermuka dua, pokoknya nggak perlu merugikan orang lain gitu loh. Apa adanya gitu kan enak ya. Why gitu,